Halo pemirsa setia VBisnis, jumpa dengan saya Alfred Pakas dalam program VBisnis Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Agustus 2022. Sentimen optimisme menjelang keputusan suku bunga Bank Indonesia. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya pasar keuangan dalam sentimen optimisme dengan IHSG rally terus selama 5 minggu berturut-turut. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada bulan Juli 2022 dan mencatat surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sementara itu, pekan depan pasar akan mencermati keputusan Bank Indonesia untuk penetapan suku bunga acuannya. Untuk minggu berikutnya, isu prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali warnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBisnis Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Agustus 2022. Ya, kita awal dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan menguat secara mingguannya 0,61% ke level 7.172. Ya, IHSG ini menguat bahkan di minggu kelimanya berturut-turut dan bertengger di sekitar level 2,5 bulan tertingginya. IHSG ini terpicu oleh aksi beli investor, terutama pada saham emiten telekomunikasi, perbankan, dan juga teknologi. Untuk berikutnya pekan depan, IHSG kemungkinan akan ditahan profit taking karena mendekati area overbought, namun secara keseluruhan masih dalam uptrend. Mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi melemah 1,16% secara mingguannya ke level Rp14.837 per US dollar. Ya, rupiah ini terkoreksi lumayan dari level 2 bulan tertingginya, turun ke seminggu terendahnya oleh perkasanya dolar global dan berkurangnya capital inflow. Untuk minggu depan, kemungkinan rupiah ini masih terkoreksi lagi secara bertahap. Pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau menurun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,094% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah berkurangnya aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara itu, yield US Treasury melaju naik di minggu ketiganya. Ya, pemirsa setia VBisnis, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada Juli 2022 sebesar 4,23 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas sebesar 7,31 miliar US dollar. Dengan demikian, Indonesia telah mencetak surplus neraca perdagangan selama 27 bulan berturut-turut, 2 tahun lebih, sejak Mei 2020. Sementara itu, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2022 tercatat surplus yang menopang terjaganya ketahanan eksternal. Neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus 2,4 miliar dolar AS setelah mengalami defisit 1,8 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kerja NPI tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan yang meningkat dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni mencapai 136,4 miliar dolar AS. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 15 sampai dengan 18 Agustus, Bank Indonesia mencatat non-resident di pasar keuangan domestik melakukan beli neto atau capital inflow 3,01 triliun rupiah, terdiri dari beli neto 0,78 triliun di pasar SBN dan beli neto 2,23 triliun rupiah di pasar saham. Ya, demikian pemirsa setia VBisnis, kita sudah membahas bersama VBisnis Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Agustus 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah, untuk semuanya stay safe, stay healthy. Salam VBis.